Viral di media sosial, seorang Gen Z bernama Ilham Ramadan karena memilih profesi sebagai guru di Sekolah Dasar 009 Batam Kota. Pemuda berusia 26 tahun ini tidak hanya menjadi guru, melainkan memiliki 11 pekerjaan sampingan yang disesuaikan dengan pekerjaan utamanya. Dikenal karena konten-kontennya di media sosial, khususnya Instagram dan TikTok, Ilham seringkali membagikan kegiatan sehari-harinya sebagai guru yang senang mengajarkan anak didiknya untuk menari. Ilham ingin bekerja keras dengan memanfaatkan waktu dan tenaga yang dimilikinya di usia yang masih belia, dengan harapan bisa membanggakan dan membahagiakan kedua orang tuanya dari hasil kerja kerasnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bersama kami Ilham Ramadan selaku guru dan juga konten kreator. Halo, selamat siang. Apa kabar, Kak Ilham? Halo Kak, selamat siang. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ilham, usia kamu masih muda banget, 26 tahun. Sudah Betul. ingin menjadi guru SD. Ini mengapa kamu ingin menjadi guru di tengah kalau Gen Z sekarang ya? Kayaknya mereka tuh tidak minat begitu ya untuk menjadi tenaga pendidik. Karena mungkin kesejahteraan para guru yang dirasa-rasa masih kurang ya di Indonesia. Kalau kamu melihat seperti itu, pandangan kamu seperti apa sih? Baik, sebenarnya untuk jadi guru, ini memang udah cita-citaku dari SD ya Kak. Kebetulan orang tuaku seorang guru. Kemudian kami 4 bersaudara, dan aku nomor 4, sementara kakak dan abang saya juga seorang guru semua, kebetulan. Jadi background keluarga seorang guru, mungkin itu yang mempengaruhi diri saya termotivasi juga untuk menjadi seorang guru, seperti itu. Dan juga dengan pandangan sekarang yang terkait guru ya, saya rasa em, semakin banyak anak muda yang berminat menjadi seorang guru. Kalau saya lihat ya, karena sudah banyak sekarang guru-guru Gen Z yang mulai ngonten juga di sosial media, dan mereka juga menjalani kegiatan mereka sebagai guru dengan sukacita. Sudah banyak juga saya lihat seperti itu, Pak. Oke, menarik sekali ya. Memang awalnya cita-cita kamu ingin menjadi seorang guru begitu ya, sampai akhirnya Betul. terwujud begitu cita-cita mulia ini. Tadi aku lihat juga di tayangan media sosial bahwa kamu juga aktif ya di sosial media nih untuk membagikan konten-konten menjadi seorang guru. Ini awalnya seperti apa, bisa diceritakan Ilham? Ya, jadi sebenarnya aku tuh mulai ngonten itu sekitar bulan April 2025. Nah, awalnya itu aku sekedar pengen ngonten itu sebagai fashion affiliator, Kak, sebenarnya. Cuman kebetulan video aku yang ramai itu justru video terkait kehidupan sehari-hari yang ramai. Nah, akhirnya karena ramainya lebih ke kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru, jadinya aku terusin lah bikin konten terkait kegiatan aku di sekolah. Kebetulan juga sebelum konten, aku juga minta restu orang tua, doa orang tua, semoga dilancarkan untuk konten ini, seperti itu. Oke, berarti awalnya memang keinginan begitu ya, jadi konten kreator, sampai Iya, akhirnya juga betul. membagikan konten-konten di sekolah, karena kamu menjadi seorang guru, dan juga melibatkan Betul. siswa-siswa kamu. Wah, keren banget nih, pasti disayang Iya, oleh murid-murid kamu nih. Oke, Ilham, insya ini, Allah. iya baik. Nah, kalau boleh tahu, ini bagaimana nih tanggapan dari murid-murid kamu, dan juga mungkin orang tua siswa yang melihat konten kamu? Kalau untuk murid-murid ya, mereka rata-rata pada pengen masuk konten karena mereka ngerasa pengen viral juga kan. Nah, kalau orang tua sendiri juga mereka mendukung selagi konten yang dibuat pun juga positif dan juga tidak ada menyinggung satu pihak. Seperti itu, Kak. Oke, biasanya bikin konten apa aja sih kalau melibatkan murid-murid? Kalau untuk melibatkan murid-murid, biasa konten yang aku bikin itu dance atau mungkin terkait spill nilai ulangan harian, kemudian juga konten-konten kegiatan di kelas, mungkin main sama siswa atau mungkin jalan-jalan sama siswa, itu semua aku buat. Oke, baik. Berarti selain menjadi guru, konten kreator, ini keseharian kamu apa sih? Katanya punya 11 pekerjaan sampingan ya? Boleh diceritakan Ya, mungkin ya. Ilham? Ya, sebenarnya untuk kerjaan sampingan itu, Kak, dia itu nggak setiap hari ya. Kadang ada yang 1 minggu sekali, ada 2 minggu sekali, ada 3 minggu sekali. Jadi kita tinggal memanage-nya aja, dibagi part-partnya. Kebetulan kan aku di sekolah itu cuman sampai jam setengah 4. Nah, dari setengah 4 hingga ke malam, itu biasanya aku isi dengan kegiatan-kegiatan lain. Mungkin mengajar drum band, atau mungkin les, atau mungkin pramuka, dan lain sebagainya.
Oke, baik. Berarti bisa disebutkan mungkin Ilham, ini 11 pekerjaan sampingannya apa saja selain menjadi guru, konten kreator, dan juga tadi dancer ya? Iya, dancer betul. Aku juga ngelatih color guard. Color guard itu bendera yang di drum band ya, itu di sekolah yang berbeda. Kemudian juga aku menjadi pembina pramuka. Kebetulan aku juga udah ikut KMD, kursus mahir dasar untuk menjadi pembina pramuka. Kemudian aku juga ada bikin-bikin video ya, videografer terkait kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah juga, atau mungkin terkait video 17-an. Hmm. Kemudian ada juga affiliator, kemudian aku juga ngedit-ngedit video juga sendiri. Hmm. Kemudian ada juga ngajar di rumah, Hmm. bimbingan belajar di rumah, itu biasa aku lakuin setelah pulang sekolah. Oke, berarti ini pekerjaan sampingannya tidak jauh-jauh dalam lingkup pendidikan seperti itu ya? Ya, Mengajar, betul. Paling menari. dancer yang sedikit berbeda. Ya, baik. Itu juga kamu mengajar menari kan kepada anak-anak ya, Ilham ya? Ya, betul. Kalau anak-anak juga saya mengajar menari, ngajar dance juga. Oke, baik. Dari seorang guru menjadi penari juga. Ini awalnya seperti apa? Sampai akhirnya kamu juga tertarik untuk melatih anak-anak untuk menari dan kamu juga sekaligus menjadi dancer. Ya, awalnya memang Kak, aku tuh waktu SD itu udah ikut kegiatan menari. Cuman ketika SMP dan SMA itu ada ngerasa malu gitu kan, minder. Akhirnya SMP SMA aku stop. Tapi pas ketika kuliah, aku mulai explore lagi terkait bakat aku di bidang nari dan juga dance. Karena aku rasa nggak perlu dipikirkan kalau omongan orang-orangnya seperti apa ya. Yang Hmm. penting kita jalanin kita suka, kita nyaman, nggak masalah. Nah, kemudian sampailah di sekolah, sayang ya ada kemampuan tapi kita nggak salurkan, dan melihat potensi anak-anak, akhirnya aku juga ajarkan ke anak-anak apa yang aku bisa, seperti menari dan lain Hmm. sebagainya. Oke, berarti ini juga bagian dari hobi kamu ya, yang Iya, ternyata betul, menjadi salah hobi. satu pekerjaan juga untuk kamu. Iya, betul, Oke, betul. baik. Ilham, ini kan banyak sekali pekerjaan yang kamu emban ya. Sebagai Betul. guru, konten kreator, penari, dan juga guru bimbel, dan lain sebagainya. Ini cara kamu membagi waktu tersebut seperti apa? Ya, seperti yang aku bilang tadi kan, untuk pekerjaan sampingan itu dia tidak setiap hari. Jadi kan Hmm. seminggu itu 1 kali ataupun 2 kali. Untuk pekerjaan utama sebagai seorang guru mungkin emang tiap hari ya. Jadi di jam 3:30 itu kita udah selesai ngajar di sekolah, urusan Hmm. di sekolah ya. 3:30 hingga ke malam tinggal kita bagi part-partnya. Mungkin hari ini kita kegiatan sampingannya ini, nanti malam beda lagi, besoknya beda lagi kegiatannya, seperti itu Kak. Oke, baik. Dengan kegiatan yang sepadat itu, sebanyak itu, Iya. kamu pernah merasa burnout atau lelah nggak sih? Lalu gimana cara kamu mengatasinya? Kalau ngerasa capek tentu ada kadang masanya ya Kak ya. Hmm. Cuman cara aku mengatasinya mungkin ya take a break for a while, mungkin agak Oke. jeda sebentar dari kerjaan sampingan, karena kan bukan kerjaan utama ya. Mhm. Kemudian juga salah satu biar aku tetap nyaman ngejalaninnya adalah mencintai apa yang aku lakukan. Hmm. Bahkan kayak kita mengajar, kita benar-benar all out bagaimana kita bisa happy dengan pekerjaan itu. Mhm. Kalau mungkin kita lagi ngedance, kita happy ngelakuinnya, insya Allah kalau kita happy apa yang kita lakukan, capek itu nggak berasa. Jadi itulah kita bagaimana membuat diri kita senyaman mungkin di lingkungan tempat kerja kita, seperti itu. Oke, baik. Jadi semakin penasaran nih kamu dengan segudang pekerjaan tapi masih tetap enjoy begitu ya. Happy Ya, dan juga betul. bisa mengatasi ketika kamu burnout dan juga lelah. Jadi semakin penasaran sebenarnya apa sih tujuan kamu untuk mengemban semua pekerjaan ini? Apakah ada cita-cita yang ingin dicapai atau juga ingin membanggakan orang tua? Tapi nanti kita Ya. akan bahas usai jeda ya, Ilham. Baik pemirsa, usai jeda kami akan melanjutkan perbincangan kita. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita masih bersama Ilham Ramadan selaku guru dan juga konten kreator. Baik Kak Ilham, kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali nih. Wah, keren banget ya. 11 pekerjaan langsung dibabat sama dengan Mas Ilham nih. Oke Kak Ilham, mungkin boleh diceritakan sebenarnya kamu gimana sih menjaga kedekatan antara anak-anak murid dan juga kamu sampai akhirnya kamu membuat suatu bonding yang begitu melekat menjadi guru sekaligus teman dan juga anak-anak. Karena kamu juga umurnya 26 tahun ya. Belum punya anak Betul. juga pastinya ya kan. Ini gimana caranya sih?
Baik, sebenarnya untuk membangun kedekatan dengan murid, memang kita harus membuat mereka itu menjadi teman, bukan sekedar peserta didik. Hmm, Karena kalau kita bisa dekat dengan murid, mereka pun nanti kalau belajar sama kita bisa lebih nyaman. Nah, jadi aku sering ngebangun itu kadang ngajak mereka ngobrol kalau jam istirahat, atau mungkin ke kantin bareng hmm, barangkali, hmm. atau mungkin jam istirahat kadang main bareng sama anak-anak. Nanti yang perempuannya lebih ke curhat-curhatan. Nah, kita pun juga kalau misalnya mereka curhat, nggak boleh langsung ngejudge. Kadang kan anak-anak ini kan pengen cerita ya terkait masa-masa hidup mereka ya. Nah, kita sebagai seorang guru jangan langsung ngejudge kalau itu salah, tapi kita bagaimana membahasakan diri mereka itu untuk membimbing lah ke arah yang lebih baik gitu sebenarnya. Jadi intinya ya sering-sering quality time sih Kak sebenarnya di luar jam pelajaran untuk membangun bonding yang lebih dekat lagi sama anak-anak. Oke, baik. Ini kamu memberikan advice-nya seperti apa? Kan mereka juga bercerita atau curhat kepada kamu, Hmm. yang dimana kamu juga belum memiliki pengalaman nih untuk menjadi orang tua nih. Bagaimana, Ilham? Ya itulah tantangan sebagai seorang guru ya. Iya. Kita belum berkeluarga, tapi Hmm. kadang siswa bercerita masalah keluarga. Nah, Mhm. jadi sebagai seorang guru, saya berusaha memberikan masukan mungkin apa yang bisa saya kasih. Mungkin seperti terkait ke mereka sih ya Kak, bagaimana cara mengontrol diri mereka untuk tidak berlebihan kepada orang tuanya mungkin, atau mungkin berusaha menenangkan mereka ketika mereka sedang ada masalah di rumah. Mungkin lebih seperti itu sih Kak, menenangkan mereka, mendengarkan tanpa kita judge secara berlebihan. Karena sebenarnya orang bercerita bukan sekedar ingin diberikan solusi, tapi hanya Hmm. ingin didengar sebenarnya. Jadi lebih baik kita dengarkan aja apa keluh kesah mereka. Oke, memberikan saran dan masukan mungkin ya kepada anak-anak didik kamu. Baik, Betul. Ilham, ini kan kamu menjadi konten kreator juga sekaligus guru. Ini bagaimana cara kamu memberikan atau membuat batasan-batasan di mana konten-konten kamu pastinya ditonton oleh anak-anak dan juga anak murid kamu? Betul. Ya, jadi untuk konten-konten yang aku buat pun memang harus berhati-hati Kak, karena kita nggak bisa membuat sembarang konten, terlebih kita seorang guru. Hmm. Nah, jadi kita buat konten yang benar-benar ada value-nya. Apa sih yang bisa diambil dari konten ini? Sebagai contoh, mungkin konten terkait nilai ulangan. Itu Hmm. bisa jadi motivasi mungkin bagi yang lain untuk bisa meningkatkan pembelajarannya. Atau mungkin konten terkait jalan-jalan sama murid mungkin. Nah, mungkin itu bisa dilihat sebagai bentuk keceriaan antara guru dan siswa. Atau mungkin barangkali konten dance. Nah, konten dance ini kan bukan sekedar joget ya, tapi ini adalah dance. Jadi dance ini kan adalah bakat yang dimana nggak semua siswa memiliki kemampuan tersebut. Nah, kita mengarahkan siswa tersebut biar lebih pede di depan kamera dan juga lebih mengembangkan lagi skill dance-nya mereka. Oke, baik. Ini kan kamu menjadi guru dan juga sekaligus konten kreator ya. Tentunya ini juga berkat anak-anak didik kamu dan juga keseharian kamu menjadi Betul. guru ini viral begitu di sosial media. Betul. Dan mungkin akan ada tawaran-tawaran selain menjadi guru begitu ya. Apakah kamu akan meninggalkan profesi kamu sebagai guru untuk profesi yang mungkin ditawarkan ke depannya? Ya, sebenarnya bagaimanapun profesi yang ditawarkan, selagi itu tidak mengganggu atau tidak harus meninggalkan Hmm. pekerjaan guru, saya nggak masalah. Tapi jika harus meninggalkan pekerjaan utama sebagai seorang guru, mungkin tidak bisa saya tinggalkan. Karena bagaimanapun juga, dari seorang guru lah saya merintis. Karena saya jadi Mhm. guru juga udah lama Kak, dari tahun 2018. Nah, Oke. sampailah sekarang. Jadi emang berat mungkin untuk meninggalkan profesi ini, karena Mhm. profesi ini bisa dibilang jangka Mhm. panjang dan juga udah ada safety sampai masa tua nanti. Sementara untuk profesi-profesi lain mungkin yang bersifat sementara itu kan tidak pasti ya bersifatnya ya. Mungkin Mhm. tidak cukup berat lah untuk meninggalkan profesi guru ini kebetulan kayak gitu. Oke, baik. Berarti tekad kamu cukup kuat ya untuk terus menjadi Betul. tenaga pendidik yaitu guru Ya. bagi murid-murid kamu nanti. Lalu sebenarnya aku jadi penasaran, sebenarnya kamu mengapa begitu tekadnya kuat sih untuk menjadi guru? Entah nanti pekerjaan di luar sana banyak selain konten creator, dancer dan sebagainya, tapi kamu mempertahankan untuk menjadi guru. Apa visi dan misi terbesar kamu? Sebenarnya memang aku sekarang ini nyaman banget ya sebagai Hmm. seorang guru ya, dan juga ngerasa jalan aku tuh dipermudah Kak untuk menjadi Hmm. seorang guru, karena aku ikut tes P3K, tes ASN, Ya. itu cuma satu kali tes sebagai seorang guru dan alhamdulillah langsung lolos. Hmm. Dan sekarang juga udah
selesai pendidikan profesi guru. Mhm. Nah, jadi aku ngerasa jalan aku untuk menjadi seorang guru itu dimudahkan. Oke. Itulah kenapa aku tetap mempertahankan apa yang udah Tuhan kasih ke aku. Mhm. Seperti itu. Oke, baik. Ini mungkin Ilham, ini kan kamu punya segudang pekerjaan. Salah satunya adalah guru, konten kreator, dancer, guru bimbel dan lain sebagainya. Ini banyaknya pekerjaan. Sebenarnya apa sih tujuan kamu sampai akhirnya kamu ingin bekerja keras gitu untuk belajar dan juga untuk mencari mungkin pundi-pundi rupiah dengan 11 pekerjaan tersebut? Baik, pada awalnya Kak, aku itu mengambil beberapa pekerjaan itu karena untuk mengisi waktu luang. Karena sebenarnya kan hanya sebagai seorang guru. Itu aku ngerasa bosen kalau nggak ada kegiatan tambahan. Akhirnya kepikiran dengan hal-hal yang tidak harus dipikirkan, pikiran dengan masalah-masalah lain. Nah, itu aku isi dengan pekerjaan-pekerjaan. Nah, seiring berjalan waktu, akhirnya pekerjaan-pekerjaan ini menjadi hal yang aku butuhkan. Maksudnya itu karena kalau aku nggak ada pekerjaan ini, aku ngerasa ngapain gitu kan, kosong juga kegiatannya. Akhirnya aku tetap ngelanjutin apapun pekerjaan itu, dan juga sambil mencari pengalaman. Jadi apapun peluangnya, selagi aku ngerasa mampu dan bisa, ataupun aku pun harus bisa belajar dulu, itu aku ambil apapun peluang pekerjaannya. Oke, baik. Berarti mengambil segala kesempatan atau peluang begitu ya yang ada ya? Betul, sambil Baik. belajar. Betul. Oke, sambil belajar juga. Ini bagaimana respon orang tua kamu? Apakah orang tua kamu juga bangga dengan segudang pekerjaan kamu saat ini? Sebenarnya untuk orang tua Kak lebih khawatir ya, karena dengan banyaknya pekerjaan seperti ini, khawatir dengan kesehatan. Orang tua selalu sampaikan, untuk apa sih banyak-banyak pekerjaan, atau juga uang nggak dibawa mati, seperti itu kan. Orang tua juga khawatir dengan kesehatan. Tapi saya bilang, kalau ini bukan sekedar untuk mencari uang, tapi untuk mencari pengalaman selagi masih muda dan juga masih sehat. Inilah kesempatan untuk belajar, untuk membangun karir, membangun relasi. Oke, berarti peran orang tua juga begitu melekat ya dari perjalanan karir kamu sampai dengan saat ini. Oke, Betul baik. sekali. Kak Ilham, mungkin pesan kamu, ini kan banyak sekali generasi muda atau Gen Z seperti kamu yang mungkin semangatnya kurang seperti kamu untuk mencari kerja juga, dan apa ada pesan untuk anak-anak juga, anak-anak didik kamu yang nantinya mungkin bisa mencontoh kamu nih, tidak usah malas untuk mencari kerja dan juga tetap semangat seperti kamu? Dan mungkin untuk pesan para Gen Z di luar sana, selalu semangat apapun itu hambatannya ya, karena kita sebenarnya Gen Z ini kan mau yang simpel-simpel ya sebenarnya ya. Nah, mungkin dengan hal-hal simpel itulah kita bagaimana membangun peluang-peluang yang kita bisa cari, kemudian manfaatkan segala kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, jangan disia-siakan, karena sebenarnya kesempatan itu nggak selalu datang dua kali. Jadi selagi ada kesempatan kita lakukan, selagi muda kita lakukan, karena jika nanti sudah usia lebih tua itu akan banyak sekali batasan. Contoh juga seperti aku yang udah 26 tahun, banyak hal yang aku ingin lakukan tapi nggak bisa lagi karena udah 26 tahun. Karena batasnya kan 25 tahun batasnya, atau mungkin di bawah itu. Jadi selagi masih muda, lakukan, explore apapun yang kalian bisa. Itu investasi untuk masa yang akan datang. Oke, selagi masih muda, perlu untuk kita menggali potensi dan juga explore ya, Ilham, untuk betul. kita mengetahui bagaimana sih apa yang kita inginkan, jati diri kita seperti apa, dan lain sebagainya. Baik, sangat menginspirasi sekali Ilham. Terima kasih sudah mau berbincang bersama kami di Halo Indonesia. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Ya. Pemirsa, tradisi Ciotau masih dijaga di Tangerang, Banten. Seperti apa tradisi ini? Usai jeda saya akan mengajak Anda untuk mengenali tradisi leluhur ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.